Audio kompilasi hukum Islam buku 2, 3 dan penjelasan ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Buku 2 tentang hukum kewarisan. Bab tentang ketentuan umum. Pasal 171. Yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, tajis pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari. Biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Baitul Mal adalah balai harta keagamaan. Bab 2 tentang ahli waris. Pasal 172. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Pasal 173. Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal 174. Ayat 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari A. Menurut hubungan darah. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Ayat 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal 175. Ayat 1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. Menyelesaikan wasiat pewaris. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Ayat 2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Bab 3 tentang besarnya bagian. Pasal 176. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih mereka bersama-sama mendas 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan. Pasal 177. Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian. Pasal 178. Ayat 1. Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau 2 orang saudara atau lebih, maka ia mendapat 1/3 bagian. Ayat 2. Ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Pasal 179. Duda mendapat separuh bagian.
bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat 1/4 bagian. Pasal 180. Janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat 1/8 bagian. Pasal 181. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian. Pasal 182. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 1/2 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2/1 dengan saudara perempuan. Pasal 183. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Pasal 184. Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban nyuap, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Pasal 185. Ayat 1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah, ayah mendapat 1/3 bakfian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu. Bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian. Ayat 2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal 186. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Pasal 187. Ayat 1. Bila mana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat 1, sub A, B, dan C. Ayat 2. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Pasal 188. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan. Pasal 189. Ayat 1. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Ayat 2. Bila ketentuan tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pasal 190. Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gonogini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Pasal 191. Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Bab 4 tentang Aul dan Rat. Pasal 192.
Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya zawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara awal menutu angka pembilang. Pasal 193. Apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris zawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rat, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka. Bab 5 tentang wasiat. Pasal 194. Ayat 1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Ayat 2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Ayat 3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Pasal 195. Ayat 1. Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Ayat 2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Ayat 3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Ayat 4. Pernyataan persetujuan pada ayat 2 dan 3 pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris. Pasal 196. Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Pasal 197. Ayat 1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat. Ayat 2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya. Mengetahui adanya wasiati itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. Ayat 3. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah. Pasal 198. Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Pasal 199. Ayat 1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. Ayat 2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua perang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Ayat 3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris. Ayat 4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris. Pasal 200. Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Pasal 201. Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. Pasal 202. Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.
Pasal 203. Ayat 1. Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya. Ayat 2. Bila mana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. Pasal 204. Ayat 1. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan 2 orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu. Ayat 2. Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada notaris setempat atau kantor urusan agama setempat dan selanjutnya notaris atau kantor urusan agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 pasal ini. Ayat 3. Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh notaris atau kantor urusan agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya. Pasal 205. Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Pasal 206. Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Pasal 207. Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. Pasal 208. Wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut. Pasal 209. Ayat 1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta wasiat anak angkatnya. Ayat 2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Bab 6 tentang hibah. Pasal 210. Ayat 1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Ayat 2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pasal 211. Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 213. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Pasal 214. Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini. Buku 3 tentang hukum perwakafan. Bab 1 tentang ketentuan umum. Pasal 215. Yang dimaksud dengan ayat 1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Ayat 2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Ayat 3. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ayat 4. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Ayat 5. Mazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Ayat 6. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku,
berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada mazir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan. Ayat 7. Pejabat pembuat ikrar wakaf seperti dimaksud dalam ayat 6 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Bab 2 tentang fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf. Bagian ke-1 tentang fungsi wakaf. Pasal 216. Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Bagian kedua tentang unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf. Pasal 217. Ayat 1. Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. Ayat 3. Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Pasal 218. Ayat 1. Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada mazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat 6, yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ayat 2. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat 1 dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama. Pasal 219. Ayat 1. Mazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat 4 terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. Beragama Islam. Sudah dewasa. Sehat jasmani dan rohani. Tidak berada di bawah pengampuan. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya. Ayat 2. Jika berbentuk badan hukum, maka mazir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya. Ayat 3. Mazir dimaksud dalam ayat 1 dan 2 harus didaftar pada kantor urusan agama kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Ayat 4. Mazir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi mazir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku mazir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ayat 5. Jumlah mazir yang diperbolehkan untuk 1 unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat 5, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat. Bagian ketiga tentang kewajiban dan hak-hak mazir. Pasal 220. Ayat 1. Mazir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Ayat 2. Mazir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat. Ayat 3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat 2, dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Pasal 221. Ayat 1. Mazir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena meninggal dunia atas permohonan sendiri, tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai mazir.
Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana. Ayat 2. Bila terdapat lowongan jabatan mazir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat 1, maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Ayat 3. Seorang mazir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya. Pasal 222. Mazir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Bab 3 tentang tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf. Bagian ke-1 tentang tata cara perwakafan. Pasal 223. Ayat 1. Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Ayat 2. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Ayat 3. Pelaksanaan ikrar. Demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Ayat 4. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat 1, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat 6 surat-surat sebagai berikut. Tanda bukti pemilikan harta benda. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Bagian kedua tentang pendaftaran benda wakaf. Pasal 224. Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat 3 dan 4, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama mazir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian. Bab 4 tentang perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Bagian ke-1 tentang perubahan benda wakaf. Pasal 225. Ayat 1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Ayat 2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif. Karena kepentingan umum. Bagian kedua tentang penyelesaian perselisihan benda wakaf. Pasal 226. Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan mazir diajukan kepada pengadilan agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ketiga tentang pengawasan. Pasal 227. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mazir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Bab 5 tentang ketentuan peralihan. Pasal 228. Perwakafan benda. Demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini. Ketentuan penutup. Pasal 229. Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Penjelasan atas buku kompilasi hukum Islam. Penjelasan umum. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman,
Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Peradilan agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara. Hukum material yang selama ini berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor BI 735 hukum material yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya mazhab Syafi'i. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas, baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkannya dengan jurisprudensi peradilan agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain. Hukum material tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen justisia atau buku kompilasi hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan badan peradilan agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Penjelasan pasal demi pasal. Pasal 1 SD 6. Cukup jelas. Pasal 7. Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama. Pasal 8 SD 18 cukup jelas. Pasal 19. Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung. Pasal 20 SD 71 cukup jelas. Pasal 72. Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri. Pasal 73 SD 86 cukup jelas. Pasal 87. Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama. Pasal 88 SD 93 cukup jelas. Pasal 94. Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama. Pasal 95 SD 97. Cukup jelas. Pasal 98. Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama. Pasal 99 SD 102. Cukup jelas. Pasal 103. Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama. Pasal 104 SD 106. Cukup jelas. Pasal 107. Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama. Pasal 108 SD 118. Cukup jelas. Pasal 119. Setiap talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak bain sugra. Pasal 120 SD 128. Cukup jelas. Pasal 129. Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama. Pasal 130 cukup jelas. Pasal 131. Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama. Pasal 132. Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama. Pasal 133 SD 147. Cukup jelas. Pasal 148. Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama. Pasal 149 SD 185. Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Pasal 187 SD 228 cukup jelas. Pasal 229. Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk buku 1, buku 2 dan buku 3. Audio kompilasi hukum Islam buku 2, 3 dan penjelasan ini dipersembahkan oleh Hukum Expert.